Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu zakatil ghanam. Bab keterangan tentang zakatnya ternak kambing. Wa anhu, dan Anas, dan dari Anas radhiyallahu anhu, anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah kataba lahu hadzal kitabah, menuliskan surat untuk Anas lamma wajjahahu ilal Bahrain, ketika Anas diutus ke negeri Bahrain. Bunyi suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus sadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'alal muslimin. Inilah kewajiban zakat yang Rasulullah telah fardukan, Rasulullah telah wajibkan atas kaum muslimin. Terlalu keras. Wallati amarallahu biha wa rasuluhu, dan ini pula yang Allah telah memerintahkan dengannya Rasulnya. Faman su'ilaha minal muslimina ala wajhiha falyu'tiha, maka siapa saja yang meminta sedekah tersebut dari kalangan kaum muslimin ala wajhiha, dengan bentuknya sesuai dengan apa yang difardukan oleh Nabi, falyu'tiha, maka hendaknya dia memberi kepadanya. Wa man su'ila fauqaha fala yu'ti, dan barang siapa yang meminta sedekah lebih dari apa yang ditentukan oleh Nabi, maka janganlah dia memberi. Kemudian Abu Bakar Siddiq merinci, fi 24 minal ibli, dalam jumlah ternak yang mencapai 24 ekor onta, sama dunaham minal ghanami, dan juga yang kurang dari itu kalau dari kalangan kambing
min kulli khamsin syatun, pada setiap 5 ekor kambing. Fa idza balagat khamsan wa ishrina, maka bila mencapai 25 ekor ila khamsin wa thalathina, sampai mencapai 25 ekor, fafiha bintu makhadin unta, maka dalam jumlah ternak kambing yang sedemikian ini ada kewajiban membayar zakat seekor bintu makhadin unta, seekor anak onta bintu makhad. Bintu makhad yaitu anak onta yang sampai usia dari kelahirannya mencapai usia 1 tahun, yang dari bintu makhad yang perempuan betina, zakatnya ialah bintu makhad betina, seekor bintu makhad betina. Fa idza balagat 36 ila khamsin wa arba'ina ila khamsin wa arba'ina, dan apabila jumlah kambing itu mencapai 36 ekor sampai ke 45 ekor, fafiha bintu labunin unsa, maka dalam jumlah ekor jumlah kambing yang sebanyak itu zakatnya ialah seekor bintu labun unta. Bintu labun itu telah menyusui dari ibunya dan mencapai usia sampai mencapai usia 2 tahun, masuk usia ketiga, telah sempurna menjadi 2 tahun. Yang betina zakatnya ialah bintu labun yang betina. Fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqatun turuqatul jamali, dan apabila jumlah kambingnya mencapai mencapai dari angka 46 ekor sampai ke 60 ekor, maka zakatnya ialah 1 hiqqah. 1 hiqqah ialah anak onta yang mencapai usia 3 tahun sampai 4 tahun atau sudah poel. Turuqatul jamal yaitu onta betina yang sudah mulai dikawinkan dengan pejantannya. Faiza balagat wahidatan wa sittina ila khamsin wa sab'ina fafiha jad'ah, fafiha jad'ah,
fafiha jad'ah. Dan apabila telah mencapai jumlah kambingnya itu 61 sampai 75, maka terhadapnya wajib mengeluarkan seekor jad'ah. Jad'ah yaitu onta yang telah sempurna berusia 4 tahun dan memasuki usia 5 tahun. فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون dan apabila seorang memiliki 76 sampai 90 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor binta labun, 2 ekor onta betina yang telah berusia berapa tadi? Sempurna 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Kalau ibna labun, onta betina yang telah sempurna berusia setahun tetapi jantan. Nah, yang dalam hitungan ini bila telah mencapai 76 sampai 90 ekor kambing, maka zakatnya 2 ekor onta betina yang berusia setahun. Berusia 2 tahun dan memasuki usia 3 tahun. Fa idza balagat 91 ila 20 wa 100, maka apabila kambingnya telah berjumlah 91 sampai 120 ekor, fafiha hiqqatan, maka dalam hal ini ada kewajiban untuk membayar 2 ekor onta yang telah sempurna berusia 3 tahun, onta betina yang telah sempurna berusia 3 tahun, turu kotal jamal yang kedua-duanya telah mulai dikawinkan dengan pejantannya. Fa'idha zadat ala 20 wa 100, kalau dia punya kambing lebih dari 120 ekor, fa fi kulli 40 bintu labunin, maka setiap 40 ekor dihitung kewajiban seekor anak onta betina yang telah berusia 2 tahun. Wa fi kulli 50 hiqqah, dan pada setiap 50 ekor dihitung ialah anak onta, kewajibannya membayar hiqqah, membayar 1 ekor anak onta telah
berusia 4 tahun. Berusia 3 tahun memasuki usia 4. Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibli, dan barang siapa yang tidak punya apa-apa kecuali 40 ekor onta, falaisa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha. Barang siapa yang tidak punya apa-apa kecuali 4 ekor onta, illa arba'un minal ibil, tidak punya apa-apa kecuali 4 ekor onta, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengeluarkan zakat kecuali bila pemiliknya, illa ayyasha'a rabbuha, kecuali bila pemiliknya ingin mengeluarkan sedekah. Tetapi kewajibannya tidak ada karena belum nisab. Wa idza balagat khamsan minal ibli, maka kalau dia sudah memiliki 5 ekor onta, fa fiha syatun, maka dia mempunyai kewajiban membayar seekor kambing. Wa fi shadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat arba'ina ila 20 wa mi'atin syatun. Dan dalam hal sedekah atau zakat ternak kambing yang dalam peternakannya bila telah mencapai 40 ekor sampai 120 ekor, fa idza zadat ala 20 wa mi'ah ila mi'atain, maka apabila lebih dari jumlah 120 ekor sampai ke 200 ekor, maka wajib mengeluarkan zakatnya 2 ekor kambing, syatan, 2 ekor kambing. Fa idza zadat ala mi'atain ila 300 fa fiha 3. Dan apabila telah mencapai usia 200 ekor sampai 300 ekor, maka padanya ada kewajiban membayar 3 ekor kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli mi'atin syatun, maka kalau lebih dari 300 ekor, maka setiap 100 ekor kewajiban membayar seekor kambing. Fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min 40 syatan wa min 40, kalau peternakan seseorang yang kongsi atau syirka itu kurang dari 40 ekor, maka dia mempunyai kewajiban syatan wahidan, mempunyai kewajiban untuk membayar seekor kambing. Falaisa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha, dan tidak ada kewajiban zakat padanya yang kurang dari 40 ekor dalam peternakan yang di situ syirkah, ada pemilikan orang lebih dari 1, maka tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali pemiliknya menghendaki untuk membayarnya. Wa fir riqati rub'ul ushri, dan dalam hal zakatnya ar-riqah yaitu perak murni, itu ada rub'ul ushri, 1/4
seperempat dari al-usyur sepersepuluh bagian, kemudian dari sepersepuluh bagian itu seperempat daripadanya dikeluarkan sebagai zakat. Fa illam takun illa tis'ina wa mi'ah falaisa fiha syai'un illa ayyasha'a rabbuha. Kalau jumlahnya itu kurang, kalau jumlahnya itu dalam keadaan 190, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk membayar zakat kecuali kalau pemiliknya menghendaki untuk mengeluarkan sedekah. Demikian aturan-aturan yang ditentukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan ini adalah termasuk daripada sunnah Khulafa Ar-Rasyidin yang kita diwajibkan oleh Nabi untuk berpegang dengannya. Surat-surat Abu Bakar As-Siddiq tentang aturan zakat berbagai bidang, terutama bidang peternakan ini, menjadi acuan dalam penentuan penarikan zakat. Bab la yu'khadhu fi sadaqati. Masa? Oh, hadis Anas yang sebelumnya. Baik, kita baca hadis Anas yang sebelumnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu, bahwasanya Abu Bakar yang Allah telah meridai beliau, katabalahu faridatas sadaqati, beliau menulis kepada Anas tentang kewajiban sedekah, yaitu zakat. Allati amara Allah rasulahu, sebagaimana yang Allah perintahkan Rasulnya untuk demikian. Man balagat indahu minal ibli sadaqatul jaza'ati, barang siapa yang dia mempunyai ternak onta dan telah sampai pada nisab ternak onta, maka dia wajib untuk membayar zakat dalam bentuk seekor al-jaza'ah. Walaysat indahu jaza'atun wa indahu hiqqah, dan kalau dia tidak punya jaza'ah, dia hanya punya hiqqah, fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqatu, maka diterima daripadanya al-hiqqah. Wa yaj'alu ma'aha syataini in istaysarata lahu, dan boleh dia menggantinya satu hiqqah atau satu jaza'ah itu dengan 2 ekor kambing, atau in istaysarata lahu, kalau itu memudahkan baginya, atau au 20 dirhaman, atau 20 dirham. Wa man balagat indahu sadaqatul hiqqati, dan kalau sampai jumlah nisab ternak onta itu menyebabkan dia harus mengeluarkan hiqqah, seekor hiqqah, wa laysat indahu hiqqah wa indahu jaza'ah, dan dia tidak punya hiqqah, cuman punya jaza'ah,
fa innaha tuqbalu minhul jaz'atu, maka harus diterima daripadanya jaz'ah. Wa yu'tihil musaddiqu 20 dirhaman aw syatain, dan bisa diberikan kepada penarik zakat itu oleh al-musaddiq, oleh pembayar zakat, dengan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Wa man balaghat indahu sadaqatul hiqqati wa laysat indahu illa bintu labun, dan barang siapa yang nisabnya daripada ternak ontanya itu telah mencapai keharusan membayar hiqqah, dan dia tidak punya hiqqah kecuali bintu labun, fa inna tuqbalu minhu bintu labun, maka diterima daripadanya bintu labun. Wa yu'ti syataini aw 20 dirhaman, dan juga bisa diberikan kepadanya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Wa man balaghat sadaqatuhu bintu labun wa 'indahu hiqqah, dan barang siapa yang kewajiban zakatnya itu telah mencapai jumlah nisab onta miliknya itu, ternaknya itu, yang nisabnya itu mengharuskan dia mengeluarkan bint labun, wa 'indahu hiqqah, tapi dia tidak punya bint labun tapi punya hiqqah, fa inna tuqbalu minhul hiqqah, maka harus diterima pembayaran hiqqah itu. Wa yu'tihil musaddiqu 20 dirhaman aw syatain, dan diberikan kepadanya, kepada penarik zakat itu oleh pembayar zakat 20 dirham atau 2 ekor kambing. Wa man balaghat sadaqatuhu bint labun, dan barang siapa yang telah sampai nisab kewajiban sedekah dia itu ialah dia harus mengeluarkan bintu labun, walaysat indahu, dan dia tidak punya bintu labun, wa indahu bintu makhab, dia hanya punya bintu makhab, fa inna tuqbalu minhu bintu makhab, maka harus diterima daripadanya bintu makhab. Wa yu'ti ma'aha, dan bersamanya juga diberikan 20 dirhaman, 20 dirham, au syatain, atau 2 ekor kambing. Jadi kalau ada problem bahwa si pemilik ternak itu tidak mempunyai jenis onta yang dia harus keluarkan menurut aturan zakat di sini, maka boleh diganti dengan yang lainnya, kemudian ditambah dengan 20 dirham perak, atau kalau enggak 20 dirham perak, ya ditambah dengan 2 ekor kambing. Begitu aturan kenegaraan yang telah ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq terhadap panitia penarikan zakat yang waktu itu yang menjadi utusan khalifah ialah Anas bin Malik. Kemudian kita melihat hadis selanjutnya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Anas yang Allah telah meridai beliau, anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu, bahwa Abu Bakar As-Siddiq menulis surat kepadanya, allati amarallahu
rasulahu, yang Allah telah perintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yukhraj bis sadaqati harimatun, dan tidak boleh dibayarkan dalam hal zakat atau sedekah yang wajib hewan yang harimah, yang sudah tua bangka. Wala zatu awarin, dan tidak boleh pula dikeluarkan dalam zakat hewan yang zatu awar, yang rusak matanya, matanya rusak satu atau juling. Wala taisun illa ma sya'al musaddiqu, dan juga tidak boleh dikeluarkan tais, kata Abu Bakar. Tais itu kambing kacang, istilah di sini, atau kambing Jawa, ada tais. Yang menurut kebiasaan di zaman Abu Bakar As-Siddiq itu adalah jenis kambing yang murah. Jadi pembayaran zakat itu ialah jenis kambing yang bagus dan tidak cacat dan tidak tua bangka, tetapi dipilih yang paling bagus, dan yang memilihnya ialah pemiliknya atau yang mengeluarkan zakat. Illa ma sya'al musaddiqu, kecuali kalau memang yang membayar zakat itu menyetorkan demikian, ya sudah, terima saja. Tetapi nilai sedekahnya di sisi Allah tentu akan berkurang. Babu la tu'khadhu karaimu amwalin nasi fi sadaqah. Bab keterangan tidak boleh mengambil atau merampas harta karaim amwal, yaitu harta yang mahal, harta benda yang berharga, bernilai, tidak boleh diambil oleh panitia zakat dengan paksa. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapak beliau, hadithu ba'di Mu'adz ila al-Yaman taqaddama, dalam hadis tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqaddama, telah kita baca dalam hadis yang lewat. Fi hadhihi riwayah, dalam riwayat ini ada tambahan lafaz qala, Nabi menyatakan kepada Mu'adz, innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab, engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum ahli kitab, penduduk Yaman waktu itu beragama mayoritasnya Nasara, dan sebagian dari mereka Yahudi. Jadi penduduk Yaman adalah penduduk ahli kitab waktu itu, lebih maju daripada penduduk Makkah dan Madinah. Kemudian
Wa dzakara baqil hadis, disebutkan daripada hadis itu. Tsumma qala fi akhirih, kemudian Nabi berpesan di akhir sabda beliau, wasiat beliau kepada Muadz, wa tawaqqa kara'ima amwalin nas, dan jagalah baik-baik, takutlah kamu dari harta orang yang berharga. Jaga baik-baik harta orang yang berharga bagi pemiliknya. Jadi adalah tugas daripada pejabat pemerintah ialah menjaga hak milik pribadi untuk jangan sampai dirampas atau diganggu. Dan termasuk dalam hal ini dalam perkara sedekah. Bila harta itu telah dikeluarkan sedekahnya, maka pemilik harta itu punya hak perlindungan dari pemerintah muslimin untuk menjaga hak miliknya. Juga para petugas penarik zakat yang ditunjuk oleh pemerintah tidak boleh memilih sendiri harta yang harus dizakatkan, hanya boleh menghitung harta tersebut untuk diambil daripadanya ketentuan apakah sudah mencapai nisab atau belum, apakah sudah mencapai haul atau belum. Kalau sudah, maka baru dia tentukan zakatnya sekian. Adapun mana yang akan dipilih untuk dikeluarkan zakat, dipersilakan pemilik harta memilihnya. Babuz zakati 'alal aqarib. Bab keterangan tentang zakat yang diberikan kepada al-aqarib, karib kerabat. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik yang Allah telah meridai beliau, bahwa Anas menyatakan kana Abu Talhata aktsar al-ansari bil Madinati malan min nakhlin, bahwasanya Abu Talha adalah orang Ansor yang paling banyak hartanya dalam bentuk kebun kurma. Wa kana ahabba amwalihi ilaihi Bayruha, dan adalah hartanya yang paling dia cintai ialah kebun yang ada di Bayruha. Ya. Wa kanat mustaqbilatal masjidi, dan Bayruha ini kebun yang berhadap-hadapan dengan Masjid Nabawi waktu itu. Sekarang sudah masuk dalam Masjid Nabawi dengan perluasan-perluasan yang ada. Bayruha dan juga perkampungan-perkampungan Ansor yang ada di sekitar Masjid Nabawi dulu, itu semuanya sudah masuk di dalam Masjid Nabawi, terkena pelebaran. Ya. Kemudian wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan biasa Rasulullah yadkhuluha, masuk ke kebun itu, wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin, dan minum air yang segar
di kebun itu Rasulullah biasa demikian. Qala Anas selanjutnya menceritakan, falamma unzilat hadhil ayah, maka ketika diturunkannya ayat ini, yaitu surat Al-Imran ayat ke-92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan kalian mencapai kebaikan sehingga kalian berinfak dengan apa yang kalian cintai. Qama Abu Talhata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan turunnya ayat ini, berdirilah Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Abu Talhah menyatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, bahwasanya Allah yang maha mulia dan maha tinggi telah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa inna ahabba amwali ilayya bayruha, dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai ialah kebun bayruha, wa innaha shadaqatun lillahi, maka dengan demikian kebun bayruha telah aku tetapkan sebagai sedekahku untuk Allah. Disedekahkan kebun itu. Arju birraha wa dhukhraha indallahi ta'ala, aku berharap kebaikan sedekah tersebut, wa dhukhraha, dan aku berharap menjadi simpanan bagiku di sisi Allah. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah, maka berikanlah wahai Rasulullah kebun itu sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan kepadamu. Qala, Anas menyatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyatakan, bah, yakni satu kalimat atau ungkapan kekaguman. Dzalika malun rabihun, dzalika malun rabihun, sungguh yang demikian itu berarti adalah harta yang membawa untung, harta yang membawa untung. Wa qad sami'tu ma qulta, dan aku telah mendengar apa yang kau katakan. Wa inni ara, dan aku berpandangan anta ja'alaha fil aqrabin, engkau sedekahkan saja kebun bayruha itu untuk kepentingan karib kerabatmu. Qala Abu Talha, maka Abu Talha menyatakan, afa'alu ya Rasulullah, aku akan kerjakan apa yang engkau bimbing aku padanya. Faqasamaha Abu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi, maka dibagi-bagi dari hasil kebun itu kepada karib kerabatnya dan untuk anak-anak pamannya. Maka di sini menunjukkan kepada kita keutamaan pembagian zakat itu kepada al-aqarib, ya, kepada orang yang mempunyai hubungan karib kerabat dengan kita, hubungan darah dengan kita. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridai beliau, hadithuhu fi khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla taqaddam, yaitu hadis tentang keluarnya Nabi untuk menunaikan salat Id ke musalla, ke lapangan, sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin.
Wa fi hadhihi riwayah qal, dalam riwayat yang sekarang dibawakan ini ada tambahan, falamma sara ila manzilihi, maka ketika Nabi pulang ke rumahnya, ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud tasta'zinu alaih, datanglah Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, istrinya Abdullah bin Mas'ud, yang minta izin untuk ketemu Rasulullah. Faqila ya Rasulullah, maka Zainab menyatakan, wahai Rasulullah, hadhihi Zainabun. Maka diberitakan oleh penjaga pintu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada Zainab, minta izin mau menghadap. Faqala ayyuz Zayanib, Zainab yang mana, kata Nabi. Faqila imra'atu ibni Mas'udin, Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Qala na'am i'danu laha, maka Nabi menyatakan ya, beri izin kepadanya untuk masuk. Fa'udhina laha, maka diizinkan kepada Zainab. Faqalat, maka Zainab menyatakan kepada Nabi, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, innaka amartal yawma bis sadaqah, pada hari ini dalam khutbah Idmu engkau perintahkan kami untuk bersedekah. Wa indi huliyun li, dan aku punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaqa bihi, maka aku pun ingin bersedekah dengannya. Fa za'ama Ibnu Mas'udin, maka Ibnu Mas'ud menyatakan, menganggap, Ibnu Mas'ud menganggap annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Ibnu Mas'ud menganggap bahwa dia dan anaknya lebih berhak untuk menerima sedekahku itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyatakan, Nabi bersabda, sadaqa Ibnu Mas'ud zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Memang benar, Ibnu Mas'ud, suamimu wahai Zainab dan anakmu lebih berhak, pihak yang lebih berhak untuk engkau berikan kepadanya, kepada mereka sedekahmu. Kalau suami memberi sedekah, membayar zakat untuk istri, nah itu tidak benar. Karena apa? Istri adalah tanggungan suami. Tapi kalau istri membayar sedekah dia untuk suaminya, membayar zakat dia untuk suaminya, itu dibenarkan oleh Nabi, karena memang suami itu, suami dan anak-anaknya bukanlah tanggungan istri. Yang bertanggung jawab untuk belanjanya istri dan anak-anak ialah suami. Sedangkan suami itu bukanlah tanggungan istri. Jadi dengan ini maka boleh suami dan anak-anaknya suami, yaitu anak-anak tiri, boleh menerima zakat dari si istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridhai beliau,
bahwa Abu Hurairah menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan laisa 'alal muslimi fi farasihi wa ghulamihi shadaqah. Nabi bersabda, tidak wajib atas setiap muslim membayar zakat untuk kudanya dan budaknya. Kuda itu keperluan sehari-hari. Demikian pula himar, keperluan sehari-hari. Untuk mengangkat barang, untuk bepergian, maka tidak ada kewajiban zakat terhadap kuda itu. Yang diwajibkan ialah peternakan kuda. Kalau dia beternak kuda, maka di dalam batas-batas tertentu itu diwajibkan dikeluarkannya zakat padanya. Adapun kuda yang dipakai untuk keperluan keluarga dan sehari-hari tidak ada kewajiban zakat. Dari ini dikiaskan kepada mobil atau sepeda motor atau sepeda sepeda ontel. Apa bahasa Indonesianya sepeda ontel? Ya sepeda tidak bermotor. Itu tidak ada kewajiban zakat. Kalau masih dalam batas memang keperluan keluarga, ya, yang sudah harus dikeluarkan zakat kalau memang orang mempunyai bisnis mobil showroom atau atau bisnis sepeda motor, bisnis sepeda. Maka kalau sudah mencapai nisab tentu sudah harus dikeluarkan zakatnya. Ukuran nisab ialah seharga emas. Karena memang tidak dikenal uang kertas di zaman Rasulullah itu, nggak ada zakat kertas, itu nggak ada. Tetapi karena kertas bernilai, ya, bernilai dikaitkan nilainya itu dengan emas, maka dihitung harganya itu mencapai nilai 92 gram atau tidak, simpanan dia, harta dia yang setelah ketentuannya tadi setelah seluruh keperluan dia yang harus, apakah itu keperluan sandang pangan papan ataukah keperluan pendidikan dan keperluan-keperluan yang memang tidak boleh tidak bagi dia. Setelah itu semuanya dimasukkan hitungan, selebih dari itu baru dinilai. Ya, jadi rumah tempat tinggal ini tidak bisa dinilai karena apa? Ini masuk dalam keperluan. Ya. Nah, jadi kelebihan dari semua itu keperluan-keperluan tersebut barulah dihitung. Mencapai nisab apa belum? Tapi rumahnya itu mahal. Rumahnya itu nilainya sekian miliar umpamanya. Sekian triliun umpamanya. Ya biar walaupun mahal. Untuk dagang atau untuk tempat tinggal rumah itu. Kalau untuk tempat tinggal, ya tidak masuk dalam perhitungan zakat. Begitu. Nah, demikian pula kuda. Ada kuda yang
mahal. Tapi kalau itu untuk dipakai keperluan sehari-hari, tidak dikenakan, tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat. Kuda itu kalau zaman sekarang bisa ada yang sampai 100 juta lebih. Kuda-kuda yang istimewa. Ya. Nah, itu kalau memang masih dalam batas keperluan keluarga itu, ya tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat. Ya. Nah, ghulam, yaitu budak belian. Ya, punya budak belian berapa kalau memang itu keperluannya, ya tidak masuk dalam perhitungan zakat, kecuali kalau memang dagang budak belian. Ya, sekarang sudah tidak boleh adanya budak belian karena adanya ketentuan penghapusan perbudakan di dunia oleh PBB. Ya, PBB itu tidak punya otoritas untuk menghapus ketentuan agama. Urusan PBB ya PBB. Kalau yang mempunyai otoritas atau hak wewenang dalam hal nasikh dan mansukh itu adalah dalil. Ya, nasikh dan mansukh itu tidak bisa ditetapkan oleh satu lembaga tertentu di dunia ini. Umpamanya MUI tiba-tiba membuat satu keputusan bahwa larangan agama untuk perempuan itu memimpin negara, dengan demikian mansukh. Gak bisa, gak punya wewenang seperti itu lembaga manapun. Ya, jadi ketentuan tentang perbudakan itu kapan dia termasuk dalam harta yang harus dizakati, ya kalau memang di luar keperluannya, yakni lebih dari keperluannya. Harganya budak itu tentu ada nilainya di pasar budak. Ya, ada jenis-jenis budak yang mahal, ya, tentu bernilai mahal. Ya. Nah, apalagi kalau budaknya itu dalam bentuk budak wanita, ya mahal murahnya ya sesuai dengan kondisi wanita itu. Begitu. Nah, itu semua ada dalam pasar budak. Harganya itu. Iya. Nah, tapi tidak berperi kemanusiaan. Manusia yang mana? Prinya siapa? Manusianya siapa? Jadi urusan pri dan manusia ya ditanya dulu prinya siapa, manusianya siapa. Baru kemudian kita bicara pri kemanusiaan. Ya. Jadi agama itu ketentuan yang baku dari Allah dan Rasulnya yang Maha Rahman dan Rahim. Tidak ada yang lebih rahmat dari Allah. Walaupun lembaga hak asasi manusia dunia tidak bisa dia menggantikan kedudukan sifat rahmah dan rahimnya Allah. Ya, apalagi mau melebihi sifat rahman dan rahimnya Allah. Lembaga Amnesty Internasional mau menggantikan sifat rahmah dan rahimnya Allah yang nggak bisa. Ya, ketentuan Allah yang Maha Rahman dan Rahim ini adalah ketentuan yang paling pas dengan pri kemanusiaan dalam tuntunan syariah. Baik. Babus sadaqati alal yatama. Bab keterangan membayar sedekah untuk anak-anak yatim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri yang Allah telah meridhai beliau, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yaumin 'alal minbari. Bahwa Nabi di suatu hari duduk
di atas mimbar beliau. Beliau kalau berbicara tentang suatu perkara itu selain khutbah Jum'ah, beliau itu duduk di atas mimbar. Kalau khutbah Jum'ah beliau berdiri di atas mimbar. Tapi selain khutbah Jum'ah beliau duduk. Kecuali kalau sesuatu itu sangat penting, beliau berdiri. Nah, suatu hari Rasulullah duduk di atas mimbarnya. Wa jalasna haulahu, dan kami pun duduk di sekitar beliau. Faqala, maka Nabi menyatakan, inni mimma akhafu alaikum min ba'di. Sungguhnya aku adalah orang yang sangat takut. Ini perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian min ba'di, sepeninggal aku, adalah ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Ialah ketika dibukanya atas kalian dari perhiasan dunia, dari bunga-bunga dunia dan perhiasannya, yaitu kekayaan yang berlimpah, kekuasaan yang luas, semua itu zahratid dunya wa zinatiha. Ini yang paling ditakutkan oleh Nabi menimpa umatnya. Faqala rajulun ya Rasulullah, maka seorang bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, awayatil khairu bisyarri, apakah kebaikan itu akan datang dengan membawa kejelekan? Al khair ialah harta benda, kemakmuran. Apakah itu juga akan mendatangkan syar, kejelekan? Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi diam mendapat pertanyaan demikian. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, ma sya'nuka tukallimun nabiyya wala yukallimuka. Maka ada yang bilang kepada orang ini, orang lelaki yang tanya kepada Nabi seperti itu, kamu ini bagaimana? Nabi, engkau berbicara dengan Nabi dan Nabi tidak menjawab omonganmu. Wala yukallimuka, Nabi tidak berbicara denganmu. Fara'aina annahu yanzilu alaihi al-wahyu, maka kami lihat tanda-tanda pada beliau bahwa beliau sedang dalam keadaan turun kepada beliau wahyu. Tanda-tandanya yaitu zahir, kelihatan, berkeringat, terdiam, kadang gemetar. Qala famasaha anhu ar-ruhaba, kemudian katanya Abu Sa'id al-Khudri, beliau mengusap dari dahi beliau ar-ruhaba, keringat yang bercucuran. Faqala, maka setelah itu Nabi tanya, aina sa'il, mana tadi yang tanya? Wa ka'annahu hamidahu. Dengan pertanyaan Nabi ini seakan beliau memuji si penanya. Faqala, maka Nabi menyatakan bahwa innahu la ya'til khairu bisyarri, sungguhnya tidak akan kebaikan itu mendatangkan kejelekan. Wa inna mimma yunbitur rabi'u yaqtulu aw yulimmu illa akilatal khabra'i.
Dan sesungguhnya yang akan dan sesungguhnya perkara yang tumbuh pada musim rabi', musim semi, kadang-kadang yaqtulu au yulimmu, kadang-kadang membunuh atau hampir membunuh. Musim yang paling indah yaitu musim rabi', kadang-kadang bisa membunuh atau hampir membunuh. Yulimmu, yaqrubu minal qatl, illa akilatal khadra, kecuali yang memakan kehijauan. Akalat hatta idam taddat khafirataha, dia makan sampai memanjang, imtaddat khafirataha, kedua sisi pinggangnya, istaqbalat aina syamsi fatalaqat wa balat wa rata'at. Dia menghadap ke matahari, fatalaqat wa balat wa rata'at, maka menjadilah setelah kenyang itu menjadi lunak, salafat, wa balat kemudian kencing, wa rata'at dan kemudian buang air besar. Wa inna hadzal mal khadiratun hulwatun, dan sesungguhnya harta ini hijau, adalah sesuatu yang hijau dan hulwah dan manis. Fa ni'ma sahibul muslimi, maka sebaik-baik pemilik harta yang muslim ialah ma'a'ta minhul miskina wal yatima wabnat sabili, ialah harta yang diberikan daripadanya kepada orang miskin dan anak yatim serta ibni sabil. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti itu Nabi bersabda, wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqihi, dan sungguhnya orang yang mengambil harta itu dengan tidak sesuai dengan haknya, kalladzi ya'kulu, seperti keadaan orang yang makan, wala yashba'u, tetapi dia tidak kenyang dengannya, wa yakunu syahidan alaihi yaumal qiyamah, dan dia dan hartanya yang dia ambil itu dengan tidak benar akan menjadi saksi atasnya, saksi yang memberatkannya di hari kiamat. Permisalan yang diberikan Nabi, bahwa Nabi tegas di sini, innahu la ya'til khairu bisyarri, bahwa kebaikan itu tidak mesti membawa celaka, tetapi bisa juga membuat celaka. Kebaikan yang dimaksud di sini ialah kebaikan dunia. Dan yang diterangkan oleh Nabi, bahwa harta yang akan menjadi malapetaka bagi orang yang mempunyainya ialah bila dia mengambil harta itu tidak dengan cara yang benar,
maka harta itu akan menjadi malapetaka baginya di hari kiamat. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah memberitakan bahwa sebaik-baik harta yang dimiliki oleh orang muslim ialah harta yang diberikan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim serta ibnu sabil. Termasuk dalam kategori ibnu sabil, kata para ulama, ialah tullabul ilm, orang yang dalam perjalanan menempuh perjalanan jauh dari tempat tinggalnya demi untuk menuntut ilmu. Dan peringkatnya tentu mereka yang menuntut ilmu agama adalah ibnu sabil yang paling utama, harus diperhatikan dalam pemberian zakat. Kemudian ilmu yang di bawah itu, kemudian ilmu yang di bawah itu, dan selanjutnya. Itu termasuk dari kategori ibnu sabil. Ya. Nah, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa orang miskin sederajat dengan anak-anak yatim dan dengan ibnu sabil dalam hal penerimaan pembagian sedekah. Kita dapati di dalam 8 asnaf pembagian orang-orang yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam Al-Quran. Anak-anak yatim tidak termasuk dalam 8 asnaf itu. Tetapi di dalam hadis ini anak yatim termasuk daripada penerima sedekah. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meletakkan satu babus sedekah alal yatama, bab mengeluarkan sedekah terhadap anak-anak yatim. Kalau anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang memang miskin, nggak punya harta peninggalan, maka dia termasuk dalam kategori al-fuqara wal masakin. Tapi kalau anak yatim itu adalah anak yatim yang mempunyai peninggalan banyak, kaya, maka itu adalah tanggung jawab walinya yang diberi amanah setelah meninggalnya ayahnya si yatim ini untuk mengurus dia sesuai dengan hak si yatim itu, termasuk hak untuk memiliki dan menikmati harta peninggalan ayahnya. Yatim yang demikian tidak mempunyai hak untuk menerima pemberian sedekah. Ya, kalau dia telah dijamin oleh walinya dengan harta peninggalan yang masih besar dari ayah si yatim yang meninggal dunia itu. Ya, jadi dengan demikian tidak ada keraguan bahwa memberikan sedekah kepada yatim, kalau memang dia termasuk kategori fuqara wal masakin, dia termasuk ibnu sabil, itu adalah boleh. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.